Pak Sarif, udah. Halo Pak Sarif, udah masuk belum Pak Sarif ya? Saya sama Pak Sarif ini. Pak Sarif belum kelihatan, Pak. Mulai dulu aja, Pak. Pak Sarif belum. Soalnya pembagiannya Pak Sarif dulu nih mestinya. So, Pak Sarif udah masuk belum? Ayo masuk aja dulu. Ini mau dimulai. Ya masuk aja dulu ya. Udah, Sarifudin Hidayat sudah ada tuh. Sarifudin Hidayat sudah ada, Pak. Oh, udah ada. Oke. Oke, mulai aja ya. Pak Dokter, mohon maaf. Mohon izin mau kita mulai aja. Ya, silakan, mestinya dari tadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam dilimpah curahkan kepada baginda Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat saja, kelompok kami dengan tema besar yaitu alam adalah ayat. Nanti akan kita bagi dua. Terlebih dahulu nanti akan dipaparkan oleh teman saya, Pak Sarif. Nanti saya sebagai moderator dan juga merangkap akan memberikan beberapa poin penting yang bisa saya utarakan nanti. Oleh karena itu, tidak berlama-lama, kami persilakan rekan saya, Pak Sarif, untuk memberikan ulasannya. Kami persilakan, Pak Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 5 ini akan mencoba mempresentasikan materi yang ke-6 ya, yakni alam sebagai ayat, the works of Allah. Baik, dari bab pendahuluan Al-Quran ini sudah sangat dikenal semua lapisan masyarakat muslim, baik itu orang kaya, miskin, maupun di desa, di kota, sudah sangat familiar. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah Al-Quran menjadi pedoman dasar bagi hidup selama ini? Padahal salah satu kepastian dari fungsi Al-Quran adalah hudal linnas, yakni petunjuk bagi manusia. Ia merupakan kamus kehidupan dalam fenomena kealamannya. Dengan kandungan yang muat di dalamnya adalah kata-kata kunci yang sangat bermanfaat untuk berkomunikasi dengan Zat yang Maha Esa, dengan alam semesta, dan dengan manusia. Bahkan dengan independensinya yang notabene terbatas, guna untuk meningkatkan kualitas rohani dalam spiritual pada implementasinya yang berupa ketakwaan.
Sementara pada masa kini Al-Quran lebih banyak dipahami oleh sebagian masyarakat dengan kitab yang sakral, kitab ritual, yang telah mengkristal dalam bentuk budaya dan adat istiadat. Akibatnya, pemahaman terhadap Al-Quran sudah mulai keluar dari fungsi hidayahnya, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Al-Quran itu sendiri. Ia hanya dipandang sebagai dokumen yang lama, yang telah kehilangan rohnya. Al-Quran yang berupa naskah itu dianggap memiliki nilai sakti atau petuah, yang mengandung daya penangkal bala dan untuk menjauhkan manusia dari mara bahaya. Bahkan Al-Quran sekarang ini banyak dipakai sebagai alat legitimasi dan simbol untuk memberikan justifikasi kepada keinginan dan kepentingan pribadi atau kelompok yang bersifat subjektif. Di sisi lain, masyarakat dalam bertindak, berilmu, pengetahuan, berpolitik, berperilaku ekonomi, bersosialisasi, berpendidikan, dan dimensi-dimensi lain tidak merujuk secara langsung kepada Al-Quran, melainkan kitab-kitab atau buku-buku sains yang di dalamnya memuat pandangan hidup kapitalis, sosialis, bahkan materialis. Sehingga sebagai akibat dari semua itu, umat muslim dalam meneliti kehidupannya banyak yang keluar dari petunjuk yang telah digariskan oleh Al-Quran itu sendiri. Jika demikian keadaannya, lalu di manakah fungsi Al-Quran itu sebagai hudal linnas? Slide selanjutnya. Ya. Oke, masuk ke dalam pembahasan pertama. Alam semesta dalam perspektif Al-Quran. Kosmologi dalam Al-Quran dapat digambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit dan meletakkan yang satu di atas yang lainnya dan di atas bumi dalam tatanan yang sempurna tanpa celah, masing-masing berorbit pada jalannya sendiri. Karena alam semesta dan proses-proses yang terjadi di dalamnya seringkali dinyatakan sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memeriksa dan meneliti kosmos atau alam semesta dapat diartikan juga membaca ayat-ayat tersebut. Kata alam secara bahasa berarti seluruh alam semesta. Jika dikatakan al-kauni, artinya yang meliputi seluruh dunia. Dalam bahasa Yunani, alam semesta atau jagat raya disebut sebagai kosmos, yang berarti serasi atau harmonis. Dari segi akar katanya, alam memiliki akar yang sama dengan ilmu atau pengetahuan dan alamat atau alamat dan pertanda. Disebut demikian karena jagat raya ini sebagai pertanda adanya Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini merupakan suatu kosmos yang dalam perspektif Al-Quran keberadaannya bukan ada dengan sendirinya, tetapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan alam semesta ini secara hak dan tidak menciptakan dengan main-main. Demikian pula tidak secara batil. Sebagai sesuatu yang hak, maka alam ini mempunyai wujud yang nyata. Dalam ayat Al-Quran juga ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi ini dalam jangka waktu 6 hari. Kali ini dapat ditemukan dalam kisah surat As-Sajdah sebagai berikut. Dan artinya adalah Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagimu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah engkau tidak memperhatikan? Jagat raya juga disebut sebagai ayat-ayat yang menjadi sumber ilmu dan pelajaran bagi manusia. Salah satu pelajaran dan ajaran yang dapat diambil dari pengamatan terhadap alam semesta adalah keserasiannya, keharmonisannya, ketertibannya. Oke, yang kedua. Perintah Al-Quran untuk berpikir tentang alam semesta.
Dalam banyak ayat, Al-Quran telah menganjurkan dan mendorong umat manusia agar mempergunakan akal dan pikirannya untuk menemukan rahasia-rahasia Allah yang ada di alam yang fana ini. Dengan menggunakan akal pikiran tersebut, diharapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui, masih tersembunyi akan dapat terkuak, akan kita temukan, yang pada akhirnya dapat dikembangkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Perintah Al-Quran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau sains ini tidak hanya terbatas pada perspektif akli saja, tetapi menggunakan beberapa hal yang beraneka ragam. Di antaranya tadabbaro, merenungkan sesuatu yang tersurat juga yang tersirat. Tafakkaro atau berefleksi, berpikir tentang dan menemukan hukum-hukum alam. Faqiha, mengerti secara mendalam. Tadzakkaro, mengingat. Memperoleh peringatan, mendapat pelajaran, memperhatikan. Perintah untuk intidor terhadap alam semesta, baik terhadap makhluk yang hidup maupun yang tidak bernyawa, seperti dalam kisah surat Al-Ghasyiyah. Di dalamnya mengandung suatu janji bahwa apabila kita mengikuti perintah Allah untuk berintidor, kita akan menemukan sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Dan kita akan mengetahui siapa zat pencipta alam semesta ini. Berdasarkan kenyataan ini, maka nampak bahwa Al-Quran dengan perintah yang diulang-ulang banyak berisi tentang perintah yang menyuruh manusia untuk memperhatikan alam semesta atau kosmos, yang penuh dengan tanda-tanda yang harus diperhatikan, diteliti, dan dipikirkan, agar dapat diketahui rahasia yang terkandung di balik tanda itu. Sehingga menjadi jelas pula bahwa alam sebenarnya banyak memberikan informasi tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita artikan atau kita maksudkan di sini adalah al-ayat al-kauniyah yang akan melahirkan keimanan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Memikirkan dan berintidor atau observasi terhadap alam ini karena ciptaan Allah yang disebut sebagai alam semesta ini berisikan tentang serta pameran dari kebenaran adanya Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Dalam ayat Al-Qur'an juga ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi ini dalam jangka waktu 6 hari atau 6 masa. Ilustrasi yang demikian terdapat dalam Al-Qur'an kisah surat As-Sajdah yang tadi saya sebutkan. Kemudian berpatokan yang dilakukan oleh ilmuwan terhadap alam semesta yang ada di sekeliling kita, baik yang jauh seperti galaksi, matahari, bintang, bulan, dan sebagainya, maupun yang dekat seperti bumi, gunung, lautan, angin, hujan, sungai, dan lain sebagainya. Maka kita telah berhasil memberikan penafsiran dan pengertian yang menunjukkan adanya keserasian antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam alam semesta ini. Dengan berkembangnya dan sempurnanya sains modern seperti sekarang ini, kita akan mempunyai informasi yang lebih akurat dan lebih banyak untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya sulit untuk dimengerti atau dipahami. Dan secara khusus menyangkut fenomena al-ayat al-kauniyah. Sebagaimana diketahui oleh setiap muslim bahwa kitab suci kita mengungkapkan sesuatu tidak sekedar asal-asalan, melainkan sebagai dorongan untuk masa depan dan sebagai contoh untuk diikuti oleh masyarakat. Kemudian, keadaan semacam ini akan dapat dicapai manakala umat Islam mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berintidor terhadap alam semesta ini, sehingga kita dapat melihat ayat-ayat Allah sebagai tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Sudah barang tentu, proses intidor ini tidak boleh melanggar akidah agama.
sebab kita yakin akan kebenaran dan keautentikan Al-Quran. Sehingga akidah-akidahnya pun juga harus dijunjung tinggi. Artinya kita beridor, mengembangkan sains pada dasarnya adalah karena taat kepada perintah Allah. Dan mendapatkan petunjuk dari ungkapan ayat-ayat Allah yang ada dalam semesta ini. Sehingga kita dapat memahami ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Hasilnya adalah apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tandanya al-ayah, baik pada seluruh horizon atau alam makro maupun yang ada di dalam diri manusia itu sendiri atau alam mikro akan menjadi kenyataan. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kebenaran. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Fussilat ayat 53 yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat dalam alam semesta ini maupun pada diri manusia adalah lebih terang dari sinar matahari, lebih cemerlang dari fajar. Takkan ada seorang pun yang merasa kesulitan, dan takkan ada sebiji mata pun yang kesulitan melihatnya. Cukuplah dengan membuka kitab yang berupa alam ciptaan Tuhan ini, kemudian dibaca, pasti akan mendapati tanda-tanda kekuasaannya. Mengenai hal ini, Dr. Muhammad Al-Khatib menulis kutipannya. Saya tidak perlu menyuruh Anda memenuhi laboratorium dengan berpuluh-puluh perkakas dan peralatan yang paling mutakhir. Tidak perlu mengajak Anda menjelajah ruang angkasa dengan sebuah pesawat ataupun menyelam dalam lautan dengan sebuah kapal selam. Dan tidak terlalu penting Anda mempelajari buku-buku, baik yang pernah ditulis oleh orang-orang dulu maupun yang sekarang. Semua itu tidak perlu kalau hanya untuk mengetahui keesaan dan ketuhanannya. Dia yang Maha Pencipta. Lihat saja diri Anda sendiri, Anda pasti menemukan bukti yang kuat, yang tidak bisa diragukan lagi. Pasti Anda temui bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keserasian al-ayah al-kauniyah dalam Al-Quran. Alam semesta ini merupakan suatu kosmos yang dalam perspektif Al-Quran keberadaannya bukan ada dengan sendirinya, tetapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan alam semesta ini secara hak dan tidak menciptakan secara main-main. Demikian pula tidak secara batil. Sebagai sesuatu yang hak, maka alam ini mempunyai wujud yang nyata. Salah satu ciri utama bahwa alam ini diciptakan sebagai suatu yang hak, tidak batil dan tidak pula main-main adalah bahwa alam semesta ini tidak dalam keadaan kacau balau atau chaos, melainkan tertib, indah, tanpa cacat. Sebagai suatu yang serba baik, indah dan serasi, alam semesta ini merupakan eksistensi yang penuh maksud dan tujuan. Atau dengan kata lain, alam ini adalah eksistensi teologis, yaitu sebagai suatu wujud yang berhikmah. Mengenai hal ini, Ismail Al-Faruqi mengatakan, hakikat kosmos adalah teologis, yakni penuh maksud, memenuhi maksud penciptanya. Kosmos bersifat demikian adalah karena adanya rancangan alam bukanlah hasil suatu kebetulan, suatu ketidaksengajaan. Alam diciptakan dalam kondisi sempurna. Semua yang ada ini begitu keadaannya dalam yang sesuai baginya dan menemui suatu tujuan universal. Alam ini adalah benar-benar suatu kosmos, yakni keharmonisan, bukan suatu chaos atau kekacauan. Di dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat-ayat baik secara langsung maupun tidak langsung yang merujuk pada fenomena alam ini, di mana hampir seluruh ayat ini memerintahkan manusia untuk mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan penciptaan dan merenungkan isinya.
Rujukan Al-Quran terhadap fenomena kealaman ini sebagai sarana untuk mengenal Tuhan dan kekuasaannya, serta menambah keimanan dan mendekatkan diri kepadanya sebagai stabilitas, manfaat, dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya pembahasannya akan disampaikan oleh rekan saya kembali, Pak Syamsuddin, silakan. Terima kasih. Hmm. Terima kasih, Pak Syarif. Saya akan memberikan tambahan dari pembahasan yang ketiga ini, bahwa alam bisa menemukan keimanan dan bisa juga nanti takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini saya temukan di sebuah kitab pendapat dari Al-Ghazali ya, dari Ihya. Mohon dipandu Pak Dokter ya. Saya masih awam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghazali memberikan penafsiran terhadap satu ayat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bahwa ma khalaqta hadza batila ini artinya bahwa alam diciptakan atau sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Karena alam itu sendiri ada yang mengatakan bahwa masih Allah. Jadi semua selain Allah itu adalah alam. Jadi bukan hanya sekedar langit, bumi, nabat, atau hewan-hewan dan lain sebagainya. Tetapi masih Allah adalah alam. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya tidak batil ini, apa yang diciptakan oleh Allah itu penuh dengan tujuan, penuh dengan keindahan, penuh dengan keserasian, dan tujuan-tujuan yang mulia lainnya. Nah, kemudian, subhanaka faqina adzabannar. Bahwa ketika kita salah dalam memahami kosmos atau masih Allah, ini akan terjebak atau terjerumuslah kita kepada api neraka. Artinya mungkin saja bisa menjadi satu kekufuran dan lain sebagainya. Nah, uniknya di sini Al-Ghazali meneruskan ayat itu dengan summa qala sallallahu alaihi wasallam wailul liman qara'a hadhihi ayat summa masaha. Kecelakaan terbesar bagi orang yang mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila hanya diterjemahkan hanya dengan terjemahan begitu saja, artinya summa masaha. Nah, di sini summa masaha beliau menjelaskan ai tarkut ta'ammul. Jadi hanya umpama kita melihat langit, bumi, wah, bahwa langit ini indah, bahwa wah, langit ini bagus, langit ini warnanya biru. Kalau hanya berhenti pemahaman kita seperti itu, maka tidak ubahlah seperti hewan katanya. Artinya pengetahuan yang semacam itu pengetahuan yang paling rendah. Gitu. Ayo maknahu ayaqra'a lam tarkul ta'ammul wa yaqtasiru min fahmi malakutis samawati ala ayyarifa launas sama wa dha'al kawakib wa dzalika mimma ta'rifuhul ba'in. Nah itu. Jadi kalau kita berhenti bahwa langit itu biru atau di atas dan lain sebagainya, itu pengetahuan yang paling rendah seperti bahaim. Faman qana'a minhu bi ma'rifati dzalik fa huwa alladzi masaha biha. Nah, itu yang dimaksud oleh Al-Ghazali bahwa ketika kita Rabbana ma khalaqta hadza batila, kemudian kita tidak ta'amul, kita tidak tadabbur, kita tidak tafakur dan lain sebagainya.
Kemudian falillahi ta'ala fi malakuti samawati wal afaq wal anfusi wal hayawanati ajaib. Nah, di sini mulai masuk ke permasalahan bahwa malakutis samawati wal ardi, segala yang ada di langit, cakrawala langit atau kosmos lah, kerajaan langit dan bumi. Dan saya rasa langit itu di sana ada bintang-bintang, ada planet-planet di samping matahari, dan mungkin ribuan, bahkan jumlahnya miliaran, yang besarnya nggak bisa kita ukur dengan mungkin dengan akal manusia gitu ya. Nah, disitulah terdapat kehebatan-kehebatan. Nah, di sini perlunya kita sebagai orang yang berpikir, kita harus tadabbur, tafakkur, gitu. Makanya banyak sekali di dalam Al-Quran perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran untuk kita berpikir, untuk kita bertadabbur. Kemudian saya lanjutkan, ajaib yatlubu ma'rifataha al-mahbubu lillah. Nah, keajaiban yang ada di cakrawala itu nanti akan bisa terbongkar rahasianya oleh orang-orang yang cinta kepada Allah. Nah, ini salah satu tujuan bahwa kita berpikir tentang alam semesta nanti akan melahirkan taqarrub atau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an sebagai petunjuk itu hanya bagi orang-orang taqarrub. Hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Fa innaman habba aliman fala yazulu mazhulan bitolabi tasoni fihi liyazdada bimazidil wuqufi ala ajaibi ilmihi hubban lahu. Nah, bagi orang yang cinta dengan ilmu, maka tidak boleh kita hanya berhenti. Harus terus fokus, harus terus bertadabbur, berpikir tentang semua yang ada di alam, tentang keajaiban-keajaiban yang ada di alam. Dan kita tidak boleh sampai berhenti bahwa umpamanya saya mengagumi seorang tokoh yang hebat. Kemudian kita kagum kepada tokoh itu. Itu sebenarnya salah. Menurut beliau, menurut Al-Ghazali itu salah. Kita tidak boleh berhenti di itu. Sesungguhnya yang membuat dia hebat itu siapa? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ahli pakar kayak Einstein, taruhlah seperti itu sebenarnya kita nggak boleh kagum kepada Einstein-nya. Kita harus kagum kepada siapa otaknya Einstein, siapa yang menggerakkan. Siapa yang menjadikan Einstein itu adalah pintar atau cerdas. Nah, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya yang paling hebat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah tidak akan malu membuat perumpamaan. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udah. Dengan seekor ba'udah itu nyamuk. Nyamuk yang kecil sebagai perumpamaan, dan ini hebat sekali untuk orang yang mau berpikir, tadabbur, ini akan menemukan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, udah diberikan contoh fenomena nyamuk, orang disuruh membuat hewan sekecil itu, jangankan yang hidup, yang mati aja nggak bisa. Kita bisa mempertanyakan, silakan para pengukir, pemahat, atau siapa saja pemikir-pemikir lainnya untuk membuat patung nyamuk. Nyamuk itu ada sayapnya, ada kakinya, mungkin ada bulunya. Bagaimana cara kita membuat sekecil itu? Nggak usah yang hidup, udah yang mati aja. Itu termasuk ayat min ayatillah. Artinya
hanya dengan seekor nyamuk, apalagi dengan cakrawala yang luas, yang besar ini, dengan seekor nyamuk, ahli fikir, ahli pakar di dunia itu tidak akan mampu untuk menciptakannya. Nah ini, belum lagi ada pembahasan-pembahasan yang lain. Barangkali saya temukan di dalam satu masalah ini juga, yaitu pembahasan tentang asal-usul apa yang kita makan. Dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yanzuril insanu ila ta'ami, anna sababnal ma'a sabba, tsumma syaqaqnal arda syaqqa, fa ambatna fiha habban wa 'inaban wa qadba," dan lain al-ayah. Kemudian Imam Ghazali membahas persoalan ini, bahwa apa yang kita makan ini tidak semudah, tidak segampang, tidak sesederhana apa yang kita pikirkan. Ya, itu kan biasa dari tumbuhan padi diolah begini-begini. Nggak semudah seperti itu. Nah, kita disuruh berpikir bahwa apa yang kita makan itu Allah jadikan, Allah awalnya menurunkan air dari langit, kemudian membuat tumbuh-tumbuhan itu, membuat biji-biji itu menjadi tumbuh. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Artinya ketika ada hujan, kemudian bumi itu menjadi retak dan gembur-gembur. Gembur itu apa? Subur lah, gitu. Nah, jadi bukan sekedar kita harus berpikir bahwa biji ini tumbuh dengan air, tidak. Atau dengan adanya tanah, tidak juga. Tetapi itu tanah harus dibikin retak dulu. Summa syaqaqnal ardo. Dibikin retak itu. Mengapa? Karena tanah yang tidak ada oksigen nggak bakalan bisa untuk ditumbuhi oleh segala macam tumbuhan. Nah, makanya summa syaqaqnal ardo. Makanya di sini Allah memberi retak-retak pada tanah supaya oksigen itu bisa masuk. Dan pertanyaannya, siapa yang membuat oksigen masuk ke dalam tanah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ini pasti kita akan mengarah kepada satu titik, yaitu pencipta utama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ada, dan saya masih ingat yang dipaparkan oleh ulama ketika ditanya, dari mana itu angka 500? Dari mana itu angka 400? Bukan dari 399 kemudian 400, tidak. Angka 500 bukan dari 400, bukan dari 300, tidak. Atau bahkan dari 1, tidak. Angka 1.000.000, 2.000.000, 1 miliar itu dari 1 titik. Nah, inilah titik yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama, dunia juga sama. Ini semua dari 1 titik. Bukankah kita ada angka 100 itu dari angka 1, dan angka 1 itu dimulai dari 1 titik. Bisa membuat 1 itu dari 1 titik. Baru setelah selesai 1 muncul angka 2, angka 3, angka 4 dan lain sebagainya. Sampai berjuta-juta. Itu. Jadi secara tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat kalau kita mau berpikir pasti kita menemukan Allah Subhanahu wa taala. Yang fenomenal ceritanya Nabi siapa itu? Di Al-Qur'an itu Nabi Ibrahim kan, yang mencari Tuhan, yang bisa menemukan Tuhan dengan ayatnya lupa. Walamma ja'alnal lailu ra'ahu kabar, dan seterusnya itu ayatnya panjang. Ketika awal melihat bintang, kemudian falama afala, ketika itu hilang, kemudian dia tidak mengakui, masa Tuhan hilang,
masa Tuhan sirna, kemudian melihat lagi fenomena alam yaitu al-qamaro. Dia melihat rembulan. Ketika rembulan itu sirna, dia juga tidak memberikan keyakinan bahwa itu adalah Tuhan. Dan sampai dengan melihat matahari, dia juga akan hilang ketika malam menjelang, kemudian matahari itu hilang, dia tidak mengakui. Nah, akhirnya dia mengakui bahwa tidak ada sekutu baginya. Akhirnya ayatnya ini. Saya harus menyembah ini wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah. Nah, akhirnya menemukan keimanan bahwa semua yang ada di dunia ini akan menghantarkan kita untuk menemukan satu pencipta, satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu aja tambahan dari kelompok saya. Adapun kekurangannya mohon dikoreksi oleh Pak Dokter. Saya rasa itu saja Pak Dokter. Iya, ya sebenarnya ini tadi banyak hal sudah dikemukakan, bagus sekali, termasuk tadi ada pengajian kitab kuningnya ya, luar biasa. Apresiasi untuk Pak Kiai Samsudin ya. Iya, saya menambahkan beberapa hal ya. Sebenarnya ujungnya itu studi mengenai alam sebagai ayat itu harus dikaitkan dengan pengembangan ilmu dan teknologi dalam arti rekomendasi untuk melakukan penyelidikan gitu. Karena sesungguhnya ilmu itu tidak lain dari ilmu dalam arti sains ya, tidak lain dari produk atau hasil dari penyelidikan manusia terhadap hukum-hukum yang ada di alam, kan begitu sebenarnya gitu. Maka menjadi penting. Ya sebenarnya dari topik ini sebagian tadi sudah dibicarakan ya. Yang pertama itu dimulai dari pengertian ayat ya. Kalau secara harfiah kan artinya tanda, rambu, alamat gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini alam sebagai ayat itu ya, alam itu diciptakan sempurna oleh Allah dan menjadi tanda adanya Tuhan, menjadi tanda kekuasaan Tuhan, menjadi tanda kebenaran yang harus dicari oleh manusia. Nah, sebenarnya gitu. Dan yang lebih penting tadi betul dalam teologi Islam, alam semesta itu dipandang bersifat teleologis, bukan teologis ya. Teleologis itu artinya alam itu bekerja, bergerak ya, memenuhi tujuan penciptaan. Nah, itu yang paling penting. Teleologis. Jadi alam bekerja, bergerak, memenuhi tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan apa? Yaitu mengajak orang atau menunjukkan kepada manusia supaya dia kenal Tuhan gitu. Supaya beriman, itu yang dimaksud teleologis. Nah, makanya Al-Quran dalam begitu banyak ayat menyuruh manusia supaya mempelajari alam. Karena alam itu bersifat teleologis. Jadi kalau orang meneliti, melakukan penyelidikan terhadap alam semesta, dia akan bertemu dengan Tuhan kira-kira gitu. Dia akan bertemu dengan Allah, dia akan menemukan kebenaran. Nah, jadi dari situ maka para pemikir Islam mengatakan ya ayat itu ada dua gitu. Ayat dalam arti hukum-hukum Tuhan gitu ya, yang harus dipelajari oleh manusia. Ada ayat firman Allah, qauliyah disebut, ayat qauliyah. Itu kan kira-kira mengandung kebenaran, mengandung hukum-hukum, tapi disampaikannya dalam bentuk perkataannya, maka disebut qauliyah. Tapi ada kebenaran lain, bukan kebenaran lain, ada kebenaran Tuhan, ada hukum-hukum Tuhan yang disampaikan bukan melalui kata-kata, tapi melalui ciptaannya, yaitu alam semesta.
Makanya tadi dikutip Al-Faruqi ya, Ismail Haji Al-Faruqi, pemikir yang sangat hebat itu, dia bilang kalau firman Allah, ayat Al-Quran maksudnya, itu disebut words of Allah. Tapi kalau alam semesta, langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya disebut works. Work itu karya, work of Allah. Nah, itu yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Nah, yang penting untuk dicatat kaitannya dengan keilmuan, karena dua ayat itu bersumber dari sumber yang sama, yaitu Gusti Allah, maka tidak akan ada pertentangan gitu antara agama yang bersumber dari ayat-ayat kauliyah dari kitab suci ya, maupun temuan-temuan ilmiah gitu. Nah, tidak akan ada pertentangan. Oleh karena itu, oleh para filosof Islam seperti Ibnu Rus, kalau ada pertentangan itu pasti hanya lahiriahnya saja, tidak sejati. Bisa pemahaman orang mengenai agama yang keliru, bisa temuan ilmiah itu yang keliru, karena kita tahu ilmu itu tidak bersifat mutlak. Jadi dikatakan benar sebelum ada teori baru mengoreksinya, kira-kira begitu. Jadi karena ayat itu bersumber dari sumber yang sama, maka tidak akan ada pertentangan sesungguhnya antara agama dan ilmu. Nah ini, jadi studi mengenai ayat sebagai alam terus dikaitkan dengan pengembangan ilmu. Nah di As-Syafi'iyah dan juga perguruan tinggi Islam pada umumnya itu menganut madhab integrasi itu, ya, yaitu kesesuaian antara apa yang diajarkan oleh agama dan temuan ilmiah, kira-kira begitu. Itu pasti itu. Kalau ada pertentangan itu harus ditakwil gitu. Itu dianggap permukaan saja, pertentangan yang tidak sejati. Memang sejauh ini tidak ada teori-teori besar yang diakui dunia bertentangan dengan ajaran Islam. Agama dalam arti ajaran Islam. Nah, itu saja yang penting, dan di dalam studi mengenai ayat sebagai alam sebagai ayat itu sebenarnya juga berbicara tentang sunnatullah sebenarnya gitu. Ya, itu kan yang dalam bahasa barat disebut hukum alam ya, natural of law. Memang dikoreksi oleh Al-Faruqi, katanya alam itu tidak punya hukum. Jadi tidak tepat istilah natural law. Yang tepat itu ya hukum alam itu hukumnya Gusti Allah gitu, yang diterapkan pada alam gitu, baik alam fisik, alam jagat raya, langit, bumi, gunung, lautan, maupun alam sosial. Alam sosial itu alam kehidupan manusia. Alam jagat raya makrokosmos, atau alam sosial mikrokosmos. Ini banyak pendapat. Kalau Ustadz Quraish Shihab itu menyebut hukum alam itu dengan istilah takdir. Jadi bukan takdir soal nasib ya maksudnya. Di Quran itu Allah mengatakan wa khalaqna kulla syai'in biqadar. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kadar-kadar tertentu. Hukum-hukum tertentu yang oleh orang barat disebut hukum alam. Jadi hukum Allah yang diberlakukan pada benda-benda, api membakar, air membasahi, misalnya begitu, dan seterusnya, itu menurut istilah Al-Quran, versi mufassir Ustadz Quraish itu disebut takdir. Tapi kalau hukum-hukum Tuhan yang diberlakukan pada alam sosial, nah itu disebut sunnatullah. Ini menurut Pak takdir maupun hukum alam maupun sunnatullah itu tidak berubah. Ada juga pernyataan di dalam Al-Quran ya, ulan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalau dalam sosial itu misalnya, kalau orang bohong mesti ketahuan. Kalau penguasa dolim dia mesti jatuh. Itu hukum kepastian. Sama dengan hukum alam, api membakar, air membasahi, logam kalau dibakar dia akan memanjang dan seterusnya. Itu pasti. Hanya bedanya kalau sosial itu time of response-nya itu lebih lama gitu. Berbeda dengan orang kalau ketusuk rokok atau dia langsung
refleks langsung itu. Kalau hukum sosial itu tidak langsung. Misalnya kalau orang bohong itu tidak langsung ketahuan gitu. Sekali, dua, tiga kali, tapi ujungnya misalnya gitu. Jadi time of response saja. Ya, nah sebenarnya Al-Quran menyuruh kita supaya memahami alam ya. Tadi disebut dalam diri manusia sendiri ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, wa fil afaq ya, yang alam semesta banyak sekali. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Tapi li ulil albab. Bagi orang yang mau meneliti, berpikir, yang tadi dikutip dari Ihya itu. Wailul liman qara'aha walam yatafakkar atau walam yata'ammal fiha. Itu kata Nabi. Oke, saya kira bagus sekali. Jadi itu ujungnya harus dikaitkan dengan perintah mengembangkan ilmu dengan melakukan penelitian, penyelidikan. Ya, kembali ke wahyu pertama Iqra. Ya, Iqra itu bukan hanya membaca, ya, tapi juga meneliti, mengandung makna menghimpun, meneliti, melakukan kajian. Jadi Iqra, jadi membaca ya, bukan reciting. Reciting kalau bahasa Inggris reciting itu dia membaca teks, tapi Iqra itu dia membaca dalam arti yang sangat luas. Saya kira itu silakan diperdebatkan lebih dalam oleh teman-teman. Tapi ini yang hadir hanya 12 orang ya, lebih sedikit dari minggu yang lalu. Mungkin sudah ada yang pulang kampung atau gimana? Halo? Mungkin. Ya, mungkin, Pak. Oh iya, tidak ada. Silakan di Ya, di sakit juga. moderator menyampaikan atau membuka dialog ya dengan Ya. mengundang peserta untuk mengkritik dan seterusnya, menyampaikan pertanyaan dan seterusnya. Terima kasih Pak Dokter. Ini jauh dari kesempurnaan, artinya banyak kekurangan-kekurangan di makalah kami, dan barangkali ada rekan-rekan atau teman-teman yang mau menambahkan, silakan untuk menanyakan. Iya. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau? Ya, silakan. Saya boleh. Azian ya? Halo? Iya. Ya, silakan Azian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin minta pandangan kelompok pemakalah mengenai apa namanya. Artinya semakin ilmu pengetahuan dan teknologi ini digunakan, semakin banyak hal-hal yang di luar pengetahuan manusia itu dia terbuka secara secara meluas dan diketahui oleh manusia. Artinya membuat orang kemudian meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan seperti itu. Maksudnya kayak hal-hal yang gaib ketika dikaji dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dia akan kemudian terbongkar seperti itu. Namun ada sebagian orang Islam yang kemudian menganggap bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini dia kemudian melahirkan paham-paham yang plural seperti itu ya. Artinya paham-paham dari Barat yang kemudian membuat sebagian orang Islam tidak mau mengikuti. Artinya bagaimana pandangan kelompok menyikapi hal ini? Padahal kan ilmu pengetahuan teknologi itu sangat membantu orang Islam. Ya, kira-kira seperti itu Pak Samsudin. Oh iya, saya punya teman Pak Syarif, silakan ditanggapi Pak Syarif. Pak Syarifuddin. Halo Pak Syarif. Nampaknya belum. Ya. Mungkin kita akumulasi dulu dari pertanyaan-pertanyaan ataupun respon teman-teman. Ada yang mau menambahkan atau koreksian mungkin. Oh gitu. Iya. Oh iya. Silakan bagi
di teman yang lainnya barangkali ada yang mau mengoreksi lagi. Sementara Pak Taufik lagi mempersiapkan jawabannya. Nah, nggak ada kayaknya Pak Taufik. Silakan. Kayaknya udah nggak ada yang bertanya. Silakan. Halo. Mohon maaf Pak Bang Zen, bisa diulang tadi responnya atau pertanyaannya? Iya, Ya, alam jadi ini kan sebagai sumber ilmu pengetahuan yang mengantarkan kita ke titik kesempurnaan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa banyak juga mereka mungkin meneliti alam dengan objek alam semesta ini, tetapi justru dia menjauhkan diri itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa intinya itu. Begitu ya Bang Zen ya. ya Jadi diwakili maksudnya dengan Pak kemudian apa namanya ada sebagian pandangan bahwa semakin kita memakai ini ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemudian apa namanya membaca ini alam semesta, kita dianggap pluralisme gitu loh. Maksudnya punya paham dari barat, kemudian kita dianggap liberal dan lain sebagainya, karena sebagian orang Islam khususnya di Indonesia kan sinis terhadap teknologi seperti itu. Kemarin kan ada pertentangan seperti itu. Oke, udah jelas. Silakan. Jadi pandangan kelompok untuk menyikapi hal itu ya. Bang Jen, bisa diperjelas lagi pertanyaannya itu, biar maksudnya itu berkaitan dengan ada orang yang memandang tentang apabila ini tentang teknologi itu plural gitu. Siapa kira-kira maksudnya apa pandangannya gitu, maksudnya ada nggak seperti apa, diperjelas biar jelas pertanyaannya. Ya gimana Pak Adi? Nggak, pertanyaannya Bang Jen mungkin diperjelas lagi biar dipahami. Saya nggak paham. Iya, maksudnya tadi kan ada penjelasannya mengenai apa namanya untuk membuktikan berbagai ciptaan Tuhan ini, ciptaan Allah SWT di alam ini kan kita perlu pakai ilmu pengetahuan dan teknologi kan. Sebagian pandangan orang, ada perspektif orang bahwa semakin kita menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, semakin kita beragamanya itu kayak semacam plural, liberal dan lain sebagainya. Maksudnya ada paham-paham barat yang di apa namanya disematkan kepada orang-orang yang kemudian memakai ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Maksudnya pandangan kelompok pemakala kira-kira bagaimana menyikapi hal itu, Pak Adi? Kemarin ada pertentangan soal harus dipisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dia akan menjermuskan orang-orang ke situ, hal-hal itu yang membuat punya pandangan semua agama sama dan lain sebagainya. Yang dibuat harus ada pemisahan. Padahal kan seharusnya dengan ilmu pengetahuan kita bisa membantu, kita dibantu untuk kemudian membuka berbagai macam rahasia-rahasia Allah di alam semesta ini kan. Oke. Kira-kira seperti itu Pak Adi. Maksudnya pandangan kelompok nih yang saya minta kira-kira yang menyikapi. Saya coba menanggapi. Saya berbicara bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di dunia ini. Dulu saya masih ingat bahwa dokter juga sudah menjelaskan bahwa kita sudah ada potensi tentang keimanan. Artinya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Mau dia itu orang Kristen, mau orang ibunya orang Hindu, Buddha, Majusi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita sebenarnya sudah mempunyai potensi
keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu jangan apa ya, perjanjian apa ya, free apa gitu. Nah, berlandaskan dari itu, yang kedua, bahwa ilmu itu sebenarnya semuanya dari Allah. Baik ilmu teknologi, ilmu apapun. Karena objeknya kan semua ilmu itu dari alam semesta. Seperti yang tadi dikatakan Pak Dokter itu. Inilah ilmu yang timbul baik di barat, di timur, di mana aja, itu dari objek alam semesta. Nah, kalau memang ada kajian ilmu barat atau apa gitu, yang nanti tidak menemukan titik temu, tidak berujung kepada zat penciptanya, atau dalam hal ini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan juga malah tambah jauh dari iman kepada Allah, ini ada yang salah. Tadi udah dikatakan apa dokter? Kalau kajian kita itu benar, maka pasti alam semesta ini yang menjadi objek ilmu pengetahuan nanti akan mengerucut kepada satu titik, menemukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kalau tidak salah saya pahami dari pemikiran Pak Dokter tadi. Barangkali Pak Syarif mau menambahkan, silakan. Halo Pak Syarif, silakan. Ya, sebentar. Silakan. Oke, yang pertama saya ingin menambahkan bahwasanya di makalah ini juga sudah banyak digambarkan, dijelaskan bahwasanya ayatul kauniyah ini adalah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak di beberapa bahasannya. Kemudian yang kedua, bahwa kelompok kami berpendapat bahwa riset-riset yang dilakukan tentang alam semesta ini sebenarnya pada hakikatnya itu tidak akan membedakan antara satu dan yang lainnya. Adapun banyak kejadian atau kondisi yang menyebutkan bahwa agama itu sama dan hal-hal yang semacamnya, itu kami pikir merupakan perspektif yang sangat subjektif. Jadi kalau kita menggunakan rasional dengan akli yang sesungguhnya gitu, tanpa menggunakan ego dari semua pihak, maka akan didapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang hakiki. Saya pikir pendapat-pendapat yang menyebutkan atau bahkan mengaburkan kenyataan bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar dari riset ayatul kauniyah ini, mungkin juga sangat mungkin dari beberapa pihak yang kurang subjektif, yang notabene bukan dari dalam Islam itu sendiri, bukan yang mencintai Islam, bukan yang ingin Islam itu tegak. Seperti itu kira-kira pandangan, salah satu pandangan yang bisa saya tambahkan. Silakan Pak Samsudin. Ya, mohon ditanggapi lagi Pak siapa tadi itu? Zen Lela. Pak Zen. Silakan ditanggapi Pak Zen. Cukup Pak Samsudin. Cuman mohon maaf tadi maksud saya sekuler ya, bukan plural, sekuler tadi. Gitu. Saya cukup untuk pandangan. Oh iya. Oke, terima kasih. Yang lainnya barangkali masih ada yang perlu untuk menambahkan kelengkapan dari makalah kami, Pak. Silakan teman-teman. Saya sedikit Pak Samsudin Hasan, Pak. Hasan, ya. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya justru malah kebalikannya, Bapak dan Ibu. Justru kalau
seorang ilmuwan itu sudah semakin dalam memperdalami ilmunya, maka saya yakin akan sesuai dengan makalah yang Pak Samsudin, Pak Syarif sampaikan, bahwasanya alam adalah ayat. Buktinya beberapa ilmuwan, bahkan puluhan atau mungkin sudah ratusan, semakin mendalami ilmunya, maka dia akan menemukan Islam. Ini mungkin beberapa contoh-contoh ilmuwan-ilmuwan yang semakin dalam penelitiannya, baik yang menemukan ada pertemuan antara air tawar dengan air asin misalnya gitu ya. Karena semakin dalam beliau meneliti dan ternyata di Al-Qur'an ada gitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya justru seharusnya ilmuwan-ilmuwan itu idealisnya adalah Islam gitu loh. Kenapa? Karena mereka benar-benar menemukan dan benar-benar ada bukti-buktinya, ada ayat-ayatnya gitu. Jadi dan yang justru jadi pertanyaan adalah kenapa ada orang yang semakin dalam ilmunya kok semakin melenceng, itu justru jadi tanda tanya gitu Pak Samsudin ya. Ini jadi kalau merujuk dari yang sudah disampaikan oleh Pak Samsudin dan Pak Syarif, justru semakin dalam ilmu seseorang maka akan meyakini bahwasanya alam ini adalah ayat-ayat Allah gitu. Karena rujukannya jelas, rujukannya adalah Al-Qur'anul Karim. Dan yang jadi tanda tanya adalah kebalikannya. Kenapa semakin dalam ilmu orang semakin melenceng, semakin jauh, semakin ateis bahkan mungkin gitu ya. Jadi itu mungkin sedikit tambahan dari saya, karena jelas kalau alam adalah ayat, maka seorang yang meneliti itu akan menjadi seorang yang benar-benar Islamnya. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Samsudin. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Hasan. Barangkali begitu Pak Zen. Mungkin mereka yang belum baik itu tinggal menunggu waktu aja, nanti juga dapat hidayah Allah. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Hasan. Teman-teman yang lain barangkali masih ada yang mau bertanya, silakan. Kayaknya udah nggak ada nih Pak Dokter. Ya, waktunya udah habis ya. Iya Pak, sudah habis. Iya. Saya nambah sedikit saja pertanyaan tadi. Ya, itu begini. Jadi harus dipahami ini dalam perspektif Islam seperti itu. Alam itu ayat. Gitu. Sama dengan ayat Quran, kira-kira gitu maknanya. Bahkan kata filosof Muslim namanya Ibnu Rushd, ya alam ini kitab suci yang lain sebenarnya. Ya, kitab suci dalam arti itu diturunkan dari Tuhan dan ada hukum-hukum Tuhan di situ kan gitu. Jadi seperti kitab suci dan dia lebih awal daripada kitab-kitab yang diturunkan pada nabi-nabi kan begitu kan. Nah, dan saya ingin katakan dalam dunia Islam memang ilmu itu kemudian ada dua gitu loh. Pertama, ilmu-ilmu agama itu kan diturunkan secara langsung dari ayat-ayat kauliyah, ya dah. Nah, ilmu yang dipelajari saya di IAIN dulu kan gitu kan, ilmu-ilmu agama ya, yang disebut reveal knowledge, ilmu yang berbasis pada wahyu. Nah, kalau dalam perspektif Barat itu enggak, kalau bersumber dari agama itu enggak disebut ilmu gitu, karena dia ilmu itu yang disebut sains itu manusia sepenuhnya dan alam sepenuhnya kan begitu. Nah itu memang perbedaan itu sampai sekarang gitu. Tapi sekarang itu kalau dalam perspektif Islam itu kan sekarang ada pemikiran integrasi. Integrasi itu yang ya memadukan keduanya. Makanya YIN menjadi UIN kemudian begitu. Jadi yang ilmu-ilmu keislaman itu dipadukan atau diperdekat dengan sains. Sains juga sebaliknya gitu, diperdekat dengan perspektif nilai-nilai keagamaan. Misalnya seperti itu. Nah, tapi dalam perspektif Islam karena ayat alam itu ayat sama dengan ayat Quran atau sering dikatakan Cak Nur itu seperti sepotong firman adalah ayat, sejengkal alam juga ayat gitu. Ayat artinya itu ada makna di dalamnya itu, ada hukum-hukum. Dan karena bersumber dari sumber yang sama ya Allah, itu diyakini tidak ada pertentangan. Makanya kita orang Islam disuruh mempelajari alam karena
ujungnya itu akan mengantar manusia menemukan Tuhan, kira-kira seperti itu, menemukan kebenaran dan menjadi beriman, kira-kira gitu, bukan seperti yang tadi dikhawatirkan kemudian menjadi melenceng, karena paradigmanya berbeda kan. Studi atau riset dalam Islam itu kan tidak berdiri sendiri, ya, tapi dilakukan untuk kemanusiaan, untuk kemajuan, ya, dan ujungnya itu sebagai ibadah pada Tuhan. Kalau dalam Barat, perspektif Barat, pengembangan ilmu dan teknologi itu tidak ada hubungannya, ya, dengan kemanusiaan, dengan Tuhan. Jadi sepenuhnya ilmu itu untuk ilmu gitu. Nah, sedangkan dalam Islam pengembangan ilmu itu dikaitkan dengan kemanusiaan dan ketuhanan gitu ya. Karena Nabi mengecam orang yang ilmunya mumpuni tapi tidak ada ibadahnya. Gitu. Mazada illa bu'dan. Man izdada ilman walam yasdad hudan mazada illa bu'dan. Nah, gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi itu, faktanya memang ya banyak yang orang yang melakukan penyelidikan terhadap alam kemudian menemukan hukum, ya, hukum-hukum yang menyebabkan dia kemudian beriman itu banyak sekali. Tadi kan contohnya dikemukakan oleh Hasan tadi, ya. Jadi banyak sekali. Kalau tapi dasarnya itu memang harus jujur gitu. Itu aja. Nah, kalau nggak ada kejujuran ya ada masalah di situ. Nah, memang orang melakukan penelitian atau studi mengenai Islam itu banyak-banyak beda-beda motifnya. Kalau motifnya mencari betul-betul mencari kebenaran itu banyak sekali yang beriman. Nah, kalau tentang fisika, ya, yang kealaman itu banyak sekali. Misalnya ya tadi yang disebut, ya, Fritjof Capra itu fisikawan terkemuka, ya, abad 20, dia sesungguhnya menerima Islam. Ya, setelah melakukan, tapi juga ada yang tidak. Misalnya Stephen Hawking itu juga fisikawan terbesar dianggap, tapi dia itu di ujung sampai mati itu dia dalam posisi ya, agnotisme, ya, skeptis. Jadi menurut dia adanya Tuhan dan tidak adanya itu sama benarnya gitu. Tapi itu pendapat bukan berdasarkan mimpi atau wahyu, berdasarkan penyelidikannya itu. Jadi kalau faktanya di dalam kenyataan orang yang melakukan riset terhadap alam itu banyak yang mendapat hidayah itu banyak sekali. Nah, itu artinya yang sesuai dengan tesis Al-Quran. Tapi ada juga yang tidak. Nah, yang tidak itu yang paling ekstrim itu namanya yang menemukan teori Bapak Darwin itu. Darwin itu tadinya dia tokoh agama. Bahkan ada yang mengatakan dia pendeta. Tapi setelah menyelidiki alam itu malah dia jadi kafir gitu. Ya, itu ada contoh begitu. Nah, ini tentu tidak variabelnya banyak sekali. Jadi waktu dia menemukan seleksi alam itu, jadi kepiting itu ketika berganti kulitnya itu, ya dia bilang itu seleksi alam. Itu dia berganti aja, nggak ada Tuhan di situ katanya. Nah, makanya dia kemudian menjadi imamnya ilmuwan yang kufur gitu. Iya kan? Nah, tetapi banyak variabel, ya, banyak faktor mengapa dia kafir. Nah, seperti saya contohkan, banyak sekali fisikawan modern yang kemudian menerima agama, menerima Islam karena penelitiannya yang jujur gitu, ya, yang tekun sehingga dia mendapat petunjuk Tuhan. Jadi saya kira itu hal yang harus dipahami. Kalau perspektif Islam itu alam itu ayat, alam bersifat teleologis, Nabi menyuruh kita menyelidiki alam. Nah, karena kita yakin sekali, ya, dengan bahwa hukum alam dengan hukum Quran itu tidak akan berbeda.
Dan siapa yang melakukan penyelidikan dengan tekun dan sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran, ya dia akan menemukan Tuhan, menemukan kebenaran dan menerima Islam. Kalau yang di Islamic Studies ya Orientalis Study itu banyak sekali. Misalnya yang masih baru itu kalau yang peneliti Sufi dari Jerman namanya Annemarie Simmel itu jadi Islam. Kalau dalam sosial politik dan keagamaan namanya John L. Esposito. Itu teman kuliahnya adiknya Quraish Shihab itu namanya Alwi Shihab. Dia sudah Islam punya dan banyak sekali contohnya. Dan memang orientalis itu ada 3 motifnya. Ada motif penjajahan, ya dia dikirim oleh pemerintah untuk mencari kelemahan. Ada motif perdagangan bisnis karena ada petrodolar di Timur Tengah, eksplorasi minyak. Jadi dia studi Islam, studi ketimuran untuk mendukung penjajahan, yang kedua untuk mendukung kejayaan bisnis. Nah, yang ketiga itu yang independen. Nah, yaitu yang memang ingin mencari kebenaran. Nah, orientalis yang menerima Islam itu dari kelompok yang ketiga, bukan dari yang pertama dan yang kedua. Jadi saya kira bisa dimengerti kalau ada yang makin kufur karena memang titik tolak dari awalnya sudah berbeda seperti disampaikan Pak Kiai Syarifuddin Hidayat tadi. Saya kira itu Pak Samsudin. Waktunya habis ya. Nanti saya kalau ngomong lagi lupa sampai maghrib kayak kemarin ditegur sama Kiai Lelang itu nggak enak saya. Iya, Ustaz. Ya, ya. Iya. Udah ya, cukup lah ya. Iya, iya. Saya ingin tanya Ya, ini siap. minggu depan apa sudah libur apa tidak itu Kamis depan? Apa UTS-nya sebelum Lebaran apa sesudah Lebaran atau gimana itu Pak Ridho mana itu? Sesudah Izin Pak, ya hari ini. Hah? sesudah Lebaran Pak UTS-nya. Ah iya, minggu depan UTS masih tanggal masuk atau 25 sudah? Mei, Pak. UTS tanggal 25 Mei. Oh iya, Perkuliahan Kamis tanggal depan 8 masih kuliah. Perkuliahan kelas A dan B terakhir tanggal 8 Mei Oh, 2021. Kamis depan tanggal berapa itu? 8 Mei, Kamis depan 6. Oh, masih kuliah kita ya? Masih, Pak. Masih kuliah, Pak. Oke, tolong kalau nggak mudik Harus pada kita ikutan. Ini hari ini yang terendah hanya 12 orang. Kemarin malah 22 karena pemakalahnya Ada yang double. login 2 kali katanya. Oke. Selamat berbuka. Sampai ketemu. Kasih Iya, aplaus untuk Pak Ya, Kiai terima kasih Pak Samsudin Dokter. dan Kiai Pak Sarip. siapa Prin. tadi? Syarif. Ya, Syarif. Ya. Kiai semua ini kelas A ini ya. Iya, Oke. terima Ya, kasih semua. juga yang sudah Oke. telah menyempurnakan Ya. makalah kami. Dari kelompok kami, kekurangannya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup diskusi kita dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Ya, saya izin live. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Ustaz. wabarakatuh. Udah ya, live ya. Pak Misbah selesai masuk Pak Misbah. Siap. Aduh. Makasih Pak Hasan. Pak dokternya masuk Pak Misbah, Pak. Baru Ketemu itu di pintu itu kayaknya. tadi ketemu di pintu tuh sama Pak Dokter Ilyas ya, Pak Misbah. Siap. Oke, makasih. Saya mohon live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin live juga ya. Saya Makasih Pak Hasan di live ya. Oke, yes. Belum saya end nih. Ini suka. Pak Ridho, saya lanjut gimana Pak Ridho nih? Thank you.